Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan pengimbasan pendidikan guru penggerak. Saya di sini Dewi Indriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sumedang. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan pengimbasan mengenai budaya positif. Oke, jadi agendanya yaitu adalah ini. Nah, sebelum saya memulai, di sini ada pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu ketahui jawabannya sendiri. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, itu adalah pertanyaan pemantiknya. Lanjut. Berikut adalah topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu adalah yang akan kita lakukan hari ini, pengimbasannya yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu restitusi, segitiga restitusi. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu disiplin konsep dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Misalkan Bapak Ibu, ada seseorang A dan B, ibaratkan adalah Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kita ibaratkan kita menyobek kertas kecil, kemudian kita menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi dari yang kertas kecil tadi, secari kertas, kita kepal. Ya, itu adalah benda berharga bagi kita. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa melakukan ancaman, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Tentunya ketika ajakan tadi bisa membujuk, mengancam, ketika yang terjadi ketika kita dihardik, mungkin kita akan terus menggenggamnya. Ya, karena itu adalah benda berharga kita. Mau orang itu membujuk kita, mau orang itu merayu kita, menyuap kita, ya, kita harus mengepal tangan itu, karena ini adalah benda penting, ya. Oke, ini adalah perubahan paradigma yang pertama, ya. Lanjut. Jadi perubahan paradigma selanjutnya yaitu adalah tentang teori kontrol dan teori pilihan. Ilusinya yaitu guru bisa adalah mengontrol murid. Kemudian ilusi selanjutnya yaitu bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut terhadap diri seseorang? Yang pertama adalah ada namanya stimulus kontrol. Kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Tapi beda dengan teori kontrol. Kalau dia teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau tadi stimulus respon itu, kita mencoba mengubah orang. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu bedanya. Stimulus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sama seperti saya juga kadang seperti itu, ya, stimulus responnya. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang artinya melakukan kesalahan itu tentunya mereka memiliki tujuan. Kemudian stimulus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita harusnya adalah diri kita sendiri. Gak bisa orang lain mengontrol saya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata menurut teori kontrol, gak bisa pemaksaan. Yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Ternyata menurut teori kontrol seharusnya yaitu adalah yang ada itu model berpikir menang-menang. Oke. Ini yang akan kita bahas tadi. Kita lanjut, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, kata disiplin itu artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata lain berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri itu ternyata membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang makna disiplin yang telah berubah di budaya kita. Ternyata sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain sehingga orang lain itu harus patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya intinya tadi Bapak Ibu, ternyata disiplin itu artinya belajar. Bukan seseorang diibaratkan untuk patuh terhadap peraturan itu, ya. Jadi membuat seseorang untuk belajar. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kita bisa menaikkan atau kita bisa memahami, bisa menumbuhkan motivasi intrinsik seseorang itu dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa aja sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu yang saat ini terkenalnya dengan profil pelajar Pancasila? Ada 6 Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Ini yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menempati posisi yang pertama. Kemudian nilai kebajikan yang kedua yaitu adalah mandiri. Yang ketiga, siswa mampu bernalar kritis. Kemudian yang keempat yaitu nilai kebajikannya berkebinekaan global, di mana di sini diharapkan siswa-siswi kita yaitu dapat memegang teguh budaya lokal yang ada dan mampu menerima budaya asing, ya, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah bergotong royong, dan yang keenam yaitu adalah kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu adalah mengenai teori motivasi.
hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah seseorang itu melakukan sesuatu, salah satunya motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal, Bapak Ibu. Ternyata kalau seseorang, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya ini motivasinya bukan motivasi intrinsik dalam diri seseorang tersebut, melainkan ini motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu itu atas dasar untuk menghindari agar tidak dihukum. Misal, siswa kita, mereka datang terlambat, ya, itu adalah memang suatu kesalahan. Nah, mereka kemudian datang tepat waktu. Ternyata mereka datang tepat waktu bukan karena mereka ingin disiplin. Ada beberapa anak yang, oh biar saya nggak kena hukuman, saya cepet-cepet saya masuk supaya nggak terlambat. Nah, ini adalah motivasi yang pertama, yaitu adalah untuk menghindari hukuman tadi. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, ternyata motivasinya yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Inilah sama juga motivasi berupa eksternal. Artinya tidak berlangsung lama kalau dia motivasinya eksternal dari luar, ya. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika seorang anak dapat menghargai dirinya sendiri, maka ini adalah motivasi internalnya sudah terbangun. Ya, tujuannya yaitu bisa disiplin positif anak tersebut. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal yang harus kita bangun dalam diri seorang siswa. Kemudian ini adalah Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwasannya menurut Ki Hajar itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya merdeka belajar. Ya, kurikulum saat ini yang digalakkan adalah merdeka belajar. Artinya seorang siswa itu tidak harus melakukan sesuatu itu perintah dari guru, tapi mereka itu dapat memerintah dirinya sendiri. Makanya tadi dari awal kita harus bisa membangun motivasi internal. Mungkin ini yang menjadi tantangan kita sebagai guru. Sangat sulit sekali memang untuk membangun motivasi internal dari siswa. Lanjut, yaitu adalah dihukum oleh penghargaan. Kita tahu tadi ya, motivasi ada dua, eksternal dan internal. Nah, ini berkaitan dengan penghargaan Bapak Ibu. Jadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal ini, karena dia dihukum oleh penghargaan tadi. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini paradigma kita mungkin bisa terjadi perubahan di sini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Jadi yang kedua yaitu adalah penghargaan itu menghukum. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seorang anak ketika dikasih penghargaan, dia semangat. Kemudian ketika dia tidak dikasih penghargaan, dia udah gak semangat lagi. Artinya dalam jangka pendek, dia semangat banget. Ketika jangka panjangnya dia udah gak ini lagi karena udah gak ada penghargaan lagi. Kemudian penghargaan juga menghukum. Dalam teori ini, penghargaan itu memang menghukum seseorang, ya. Seorang anak
mungkin talentanya di sini. Ketika ini dia tidak bisa, misalkan seorang anak ini talentanya misal di menari, tapi dia suruh belajar matematika. Nah ini kan sangat sulit. Sampai kapanpun ketika dia berusaha sekuat tenaga, ya anak ini memang mungkin nggak bisa di sini. Jadi ini dinamakan dengan penghargaan itu menghukum. Ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu ternyata mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga ternyata tidak efektif, ya. Karena ini semua motivasinya adalah eksternal. Yang kelima yaitu penghargaan itu merusak hubungan, ya. Mungkin sistem ranking yang ada di sekolah ini juga bisa merusak hubungan, ya. Terkadang anak yang tidak mendapatkan ranking ternyata dia malah lebih cenderung untuk apa ya, kayak iri hati gitu loh, ya. Yang sana senang-senang. Saya bahkan sampai yang kemarin ya, ketika bagi rapot ada anak saya yang sampai menangis karena dia biasa dapat ranking, kemudian dia nggak dapat ranking. Artinya di sini adalah penghargaan dapat merusak hubungan, ya, dan juga penghargaan tidak efektif. Selanjutnya ternyata penghargaan juga menurunkan kualitas. Dalam hal ini berbeda Bapak Ibu dengan seandainya itu kompetisi atau lomba. Kalau lomba memang harus ada penghargaan, tapi ketika belajar di sekolah itu bukan ranking, itu bukan penghargaan, ya. Karena dia bukan kompetisi. Kompetisi itu kalau seorang anak itu lomba pasti dia ada kriterianya. Misal lomba olimpiade itu ada, semua mau di ini ya, mau nggak semua mau dilombain, tapi ada kriteria. Oh, ada IPA, ada IPS, itu masing-masing. Nah itu malah memang menaikkan kualitas karena dia sifatnya adalah kompetisi atau lomba. Selanjutnya adalah penghargaan ternyata mematikan kreativitas, ya, dia mematikan kreativitas. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tadi ya, bisa mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, bisa kita lakukan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu adalah berikan pengakuan secara khusus. Oh, dia ini adalah misal seorang anak yang pemberani, itu pengakuan khusus. Itu khusus dulu ya. Ini adalah anak yang percaya diri, itu pengakuan khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kita bisa melakukannya yaitu kalau seandainya wali kelas atau guru mata pelajaran, kita bisa japri dia ketika dia mendapatkan sesuatu, ya, prestasi bagus. Misalkan dia bisa kalau misalkan di IPA dia bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dengan lebih cepat gitu ya. Kita bisa melakukannya, memberikan pengakuannya secara pribadi, ya, bisa melewat WA dan lain-lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Oh, kamu anak yang pemberani, kamu anak yang bagus, kamu anak yang ceria. Nah, itu bisa kita lakukan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi setiap hari kita bisa ya konsisten. Artinya setiap mungkin kita mengajar, kita bisa memberikan pengakuan secara konsisten terhadap anak tersebut. Ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah fokus pada proses. Jadi di sini kita tidak fokus pada hasil saja, hasil akhir. Tapi yang kita lakukan yaitu adalah fokus pada proses, yaitu kalau misalkan kita sebagai guru yang mungkin ketika kegiatan KBM tiap harinya, maka ini kita dapat mengambil nilainya di sini karena itu adalah prosesnya. Kita harus fokus pada proses. Selanjutnya, contohnya pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, bisa pembukanya gini, kemarin saya memperhatikan kalau misalkan kamu itu dapat datang tepat waktu. Nah, itu kalimat pembukanya seorang anak gitu ya. Ternyata nilai kebajikannya yaitu
rasa empatimu besar sekali. Itu nilai kebajikan yang didapat ketika kita memberikan apresiasi yang pertama. Kemudian pada saat menolong murid baru di kelas kita, nah itu situasinya, misal contohnya ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu yang dilakukan anak tersebut situasinya. Kemudian kalimat pembuka selanjutnya yaitu saya menghargai. Kita dapat melakukan seperti itu Bapak Ibu. Saya menghargai, misal hasil kerja anak, misal seperti itu ya. Ternyata nilai kebajikannya itu adalah peduli di situ. Kemudian situasinya misal pada saat anak itu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, di situ artinya ketika anak itu dapat membantu teman-temannya pada tugas kelompok, kita dapat menyatakan ya, kita dapat ngomong ke anak itu, saya menghargai tugas kamu. Ternyata kamu dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama bersama teman-teman. Selanjutnya kalimatnya yaitu terima kasih untuk. Kita dapat melakukannya, kita dapat mengucapkan terima kasih untuk. Nah, di sini nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya misal pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ketika ada anak misal tanpa kita perintah, kemudian dia mengambil sampah, memungut sampah, maka kita bisa ucapkan pada saat itu juga terima kasih untuk kepedulianmu dan rasa tanggung jawabmu akan kebersihan, misal seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang dapat kita lakukan. Dan ini bisa kita lakukan secara konsisten ketika anak-anak kita melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang selanjutnya yaitu adalah mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Beda Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, iya betul sekali. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, betul. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau yang ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia kalau misalkan ini kan pelajarannya PJOK, dia terlambat. Jadi mungkin kalau lari lapangan itu termasuk pemanasan. Nah, ini beda. Ini bukan hukuman. Ini boleh kalau karena dia ini pelajarannya adalah PJOK, ya. Jadi kita bisa tahu, nah ini dia, ternyata jawabannya ini, ya. Jadi kita bisa membedakan mana namanya hukuman dan konsekuensi. Lah kalau anak terlambat, kalau pelajaran saya pelajaran IPA terus nyuruh mereka suruh lari lapangan, itu kan nggak ada hubungannya gitu. Nah makanya dinamakan dengan hukuman seperti itu, ya. Kemudian tadi ya, misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Nah ini kan hukuman, nggak ada hubungannya, ya. Ya betul. Ternyata ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lanjut, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, ternyata hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya ternyata konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau anak tumpahin air, ya langsung disuruh ngelapin, bukan disuruh yang lain-lain. Kemudian mendorong ternyata hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ternyata hukuman juga itu memiliki konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Hukuman juga bersifat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman juga membuat seseorang itu merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut, apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak boleh kasih hukuman? Ya kan? Ternyata ini ada apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah restitusi tadi ya. Sebelumnya saya juga telah melakukan video yaitu restitusi pada siswa kita. Kita simak videonya ya. Oke, ini adalah siswa yang terlambat. Baiklah, memang bukan orang yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Adakah anggota keluarga yang bisa mengingatkan untuk membantu kamu sehingga kamu tidak dapat Oke, ini kasus kedua, siswa membawa HP. Ibu tadi dengar laporan dari Anda, rasanya kamu sedang berada dalam masalah. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, tadi saat yang Apa? dari ibu saya berbicara dengan saya. Oh, jadi kamu membawa HP di sekolah ya? Iya. Oke, baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari kesalahan kamu, tapi Ibu mengambil di sini yaitu hanya mencari penyelesaian sama-sama dan juga berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi seperti ini. Kamu pasti membawa HP ada alasannya kan? Iya Bu, saya membawa HP untuk menghubungi ayah saya. Juga saya pulang sore Bu, maka dari itu saya membawa handphone. Oh, jadi seperti itu.
merasa hormat yaitu menghormati saat orang lain berbicara. Contohnya ketika bicara sedang berada di kelas dan juga rasa menghormati diri kita sedang melakukan sesuatu agar tidak melakukan kesalahan. Jadi kamu meyakini mengenai keyakinan itu. Nah, kira-kira jika kamu meyakini Selanjutnya yaitu adalah inilah identitas antara identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama yaitu adalah mengenai hukuman. Hukuman tadi bahwasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi tadi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman dan untuk murid atau anak untuk jalan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya, hukuman korban mendapatkan keadilan. Kemudian, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, ternyata korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan. Sistem tidak akan berjalan atau bila murid tidak takut. Sedangkan berbeda dengan konsekuensi, yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau kita bisa melakukan restitusi, ternyata murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian, hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dia akan patuh hanya di sekolah saja. Itu hukuman. Kalau misalkan dia udah di rumah, dia udah nggak berlanjut gitu. Tindakan itu selanjutnya konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokusnya adalah pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Itu adalah restitusi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus itu kalau hukuman. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, dia menanyakan apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Fokus pada pemecahan masalah, jadi restitusi. Kita dapat memberikan solusi, itu adalah restitusi. Kemudian hukuman itu bisa membuat anak membenci pada peraturan. Sedangkan konsekuensi, anak menghormati peraturan. Berbeda dengan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ternyata bisa kita bisa kita ambil kesimpulan. Ternyata hukuman itu bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi, yaitu adalah netral. Sedangkan restitusi, kesimpulannya yaitu adalah mereka memiliki disiplin positif atau budaya positif. Inilah yang akan kita tumbuhkan dalam diri anak-anak ketika melakukan suatu perbuatan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan juga yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi ternyata fokus pada karakter, bukan tindakannya. Oh, karakter anaknya seperti ini, harusnya tindakannya adalah seperti ini. Maka restitusi ini fokusnya adalah pada karakter seorang anak. Kemudian yang kedelapan, fokus pada solusi. Jadi restitusi itu adalah memberikan solusi. Kalau hukuman dia harus menghukum, hukuman udah selesai di situ. Masalahnya tidak selesai, besok dia bisa mengulanginya lagi. Tapi kalau dia restitusi, fokus
fokus pada solusinya. Yang kesembilan, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah restitusi. Selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah peraturan, kita harus menggunakan helm. Tapi kalau motivasi intrinsik, saya menggunakan helm bukan karena peraturan, tapi karena untuk keamanan, ya, untuk keamanan. Misalkan untuk untuk keamanan. Nah, itu adalah motivasi intrinsik sebenarnya. Tapi kalau dia menggunakan helm karena peraturan, nah ini kan berbeda. Motivasinya adalah eksternal. Kemudian, mengapa kita melakukan peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pada saat pandemi, pada saat itu ya. Mengapa kita melakukan 3M? Ini adalah nilai kebajikannya, yaitu adalah kesehatan, ya, kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau misalkan, oh ini adalah kewajiban saya, oh berarti kan motivasinya intrinsik harus dalam diri, timbul dalam diri. Berbeda kalau misalkan motivasi kita supaya misal kepala sekolah melihat kita menjadi seseorang yang rajin. Nah, itu kan motivasinya udah eksternal. Kemudian, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita harus ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu jawabannya. Agar kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan hanya peraturan. Ini adalah ada peraturan kelas, ya. Kita buat peraturan kelas. Jadi kesempatan kelas dikenal di lapangan tapi masih bercampur dengan aturan. Ini misalkan ini. Yang pertama adalah peraturan kelas. Berisi nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai-nilai kebajikan universal tadi di sini kita ada profil belajar Pancasila ada 6. Kemudian dari peraturan kelas ini bisa kita timbulkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah yang disepakati bersama antara guru dengan murid-murid, dengan siswa ya. Kemudian setelah keyakinan kelas terjadi maka akan timbul namanya lingkungan itu akan positif. Ini yang warna kuning, lingkungan itu akan positif. Kemudian ketika lingkungan kita sudah positif maka akan timbullah namanya budaya positif. Artinya budaya positif itu lingkungan kita sudah terjadi pembiasaan positif, ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Lihat yang ini. Ini ada kesepakatan kelas. Kesepakatannya datang tepat waktu, mengucapkan salam, tapi berbeda dengan yang sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, inilah keyakinan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, ini tertib. Inilah yang disebut dengan peraturan. Sedangkan yang ini, kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, inilah keyakinan kelas yang harus kita bangun di sekolah kita, di kelas kita ya, yang lingkupnya lebih kecil dulu. Kemudian ada beberapa kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya. Ada tabelnya, ada tabel T dan tabel Y. Kemudian di sini, misal keyakinan kelasnya adalah hormat. Nih, hormat. Ini nilai kebajikannya hormat. Maka keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini keyakinan kelasnya. Nilai kebajikan yang ditujunya adalah hormat. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini nilai kebajikannya adalah bekerja. Kalau anak-anak sudah meyakini, sudah kita lakukan kesepakatan, maka kita
bisa menanyakan keyakinanku tadi. Kemudian nilai kebajikannya yaitu diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Saya juga sudah melakukannya di kelas saya 9D. Kita akan lihat video bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Wih, isi gue, kita mah. Kenapa mereka lagi? Itu sini salahnya bagus sekali. Kita mulai bacaannya. Surat pendapat kalian. Surat pendapat kalian. Yang pertama, Ibu baca. Katanya jangan terlalu sering keluar saat jam pelajaran, apalagi saat ada guru. Setuju? Setuju. Jangan terlalu sering keluar saat jam pelajaran, apalagi saat ada guru. Setuju? Setuju. Yang pertama kita tulis dulu. Kita perhatikan ya. Jangan terlalu sering. Bilangan campur namanya ada teriak-teriak. Ada tuh yang kantor kebatas. Ibu kelompokan berarti tidak mengganggu, selalu menjaga ketenangan kelas.
Jadi tadi ada yang nulis jangan caper. Jadi ditulisnya bukan jangan caper. Keyakinan kelasnya adalah tadi ya, yaitu Kami saling nah ini menghargai, tidak caper dan tidak teriak. hanya pendapat ya. Misalkan Kalian saling menghargai. kita harus menghargai ya. Misalkan ini kayak nasi kalau kita tidak berarti kita hargai itu adalah Cuma jangan sekali diubah kalimatnya. Kalimatnya diubah dari saling jadi saling menghargai gitu ya. saling menghargai dalam hal apa pun. Iya. Karena kalau teriak-teriak orangnya dia mengganggu ketenangan orang lain. Tadi ya. Jangan memilih teman, kemudian jangan pasif. Setuju? Setuju. Pak, di sini aja Pak. Kalau di sini aja, kelihatan nggak? Nah, kan gitu Pak. Si Pak. Tidak memberi teman katanya kesepakatannya dan tidak pasif. Jangan pasif, maksudnya jangan pasif. Tadi ya, jangan berprovokasi ya. Jangan provokasi maksudnya ya benar dengan kasus tadi ya. Di mana bahasanya tidak ada langsung dalam kelas. Ya, tidak ada langsung dalam kelas dalam hal apapun. Tidak membeda-bedakan. Jangan sekali ya. Tidak ada langsung dalam kelas. Nah, keyakinannya tidak ada rasisme dalam kelas. Itu yang disepakati di kelas ya. Tidak ada Mereka orangnya rasisme seperti itu. dalam kelas. Kemudian selanjutnya, tidak merusak fasilitas kelas. Tidak merusak fasilitas kelas berarti selalu menjaga keamanan kelas. Ya? Oke, anak maunya tadi tidak merusak fasilitas kelas. Mereka maunya seperti itu Kami sehingga menjaga keamanan kelas. diubah menjadi ya membuat kelas menjadi aman. Itu nilai kebaikan ya. Oke. Ternyata kesepakatan mereka Jangan itu membuli, menerapkan 5 jangan S. menghina nama bapak atau orang tua. Membuli, tertulis, harus mulai di sini. Gimana? Jangan membuli. Nah, ini keyakinan kelasnya. Mereka percaya bahwasanya tidak membuli orang lain. Jadi tidak membuli. Next, tidak boleh memetai sembarangan. Tidak boleh memel sembarangan. Tidak boleh mengenal. Di kota rambutnya bu, Oh, tidak boleh memetel sembarangan. yang maksudnya nggak berlebihan gitu. Oh, tidak. Kayaknya aku katanya saling memetel temannya. Maksudnya ini. Yo. Keyakinan kita berarti apa? Enggak, kita dibully. Dulu dibully, sekarang dibully. Jangan dengan mudah sendiri. Dulu dibully, sekarang dibully. Maksudnya apa?
Jelas semua. Iya. Boleh bawa HP, boleh makan di kelas. Ya. Boleh bawa api. Boleh bawa HP nggak boleh kan? Maka kita sudah menyepakati, tapi ada satu yang belum disepakati, yaitu adalah sudah ada 7 kesepakatan di sini, keyakinan kelas sudah ada 7. Ternyata ditambah lagi 1. Orang yang biasa nggak disiplin, bagi orang yang suka mageran, maka dia bisa disiplin dimulai dari sekarang. Dan udah semuanya bisa ditawarin hadir tepat waktu, gurunya masuk, kalian sudah ada di dalam bisa kami selalu hadir tepat waktu. Nah, ditambahkan yang terakhir, yaitu kami selalu hadir tepat waktu. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 9B. Satu lagi Ibu mau kalian melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam kelas ini. Jadi jangan apa ya namanya ya? Jangan keputusan secara sepihak untuk kelas. Ya, bisa kita lihat ya, ternyata sebenarnya banyak yang campur ya. Makanya tadi banyak yang pendapatnya jangan campur ya, mengusulkan jangan campur. Baik, setelah tadi melihat video, melakukan membuat keyakinan kelas, selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Tadi ya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ternyata yang bernilai positif itu adalah restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ya. Jadi ketika seseorang, misal siswa melakukan kesalahan, maka kita bisa melakukan ini. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu namanya menstabilkan identitas seorang anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita menstabilkan identitas seorang anak tersebut. Kemudian bapak ibu juga buat salah. Kemudian kita bisa melakukan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itulah salah satu contoh restitusi tindakan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas seorang anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah validasi kebutuhan. Ya, langkah yang kedua kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian kita juga bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Selanjutnya kita juga bisa bertanya lagi, apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukan itu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini misalnya siswa memukul. Ada nggak sih sebenarnya cara lain tanpa harus kamu memukul? Nah, ini namanya validasi kebutuhan. Lanjut yang ketiga, yang terakhir pada saat penerapan restitusi, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah buat keyakinan kelas.
sudah menjadi kesepakatan bersama di kelas tersebut. Kemudian kita bisa melakukan setelah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru bisa melakukan seperti ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi sudah dibuat keyakinan kelas. Jadi kita tanya lagi, apa nilai yang kita percaya? Kemudian yang kedua, bisa juga kita melakukan menanyakan kelas yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih? Kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Itulah yang dinamakan dengan menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu tindakan yang ketiga. Kemudian kita juga bisa menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itulah yang bisa kita lakukan ketika anak melakukan suatu tindakan yang salah, yaitu dengan restitusi. Ini intervensi 30 detik. Ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini bisa kita tanyakan langsung. Peraturannya apa? Kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu pada saat ini? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Tadi kita sudah melakukan ya mengenai disiplin positif, dukungan, penghargaan, kebutuhan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita juga bisa melakukan Bapak Ibu menanyakan dalam diri kita pribadi, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Among di sini adalah kita sebagai penuntun, menuntun seorang siswa untuk menjadi lebih baik, ya, sehingga mendapatkan lingkungan yang positif dan mendapatkan menjadi sekolah kita yaitu memiliki budaya positif. Kalau budaya itu artinya sudah budaya, sudah menjadi kebiasaan. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan atau sesi ini. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke. Jangan sulit. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Roslina, guru SMP Negeri 1 Sekincang. Saya hanya memberikan sedikit tanggapan saja. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Indriani karena di modul ini mungkin telah memberi tambahan ilmu pada kami di sini tentunya tentang disiplin, terus gimana caranya menyikapi anak. Kemudian satu lagi sebenarnya saya dari awal mungkin dari awal pemberitahuan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya hal-halnya ya bagus ya untuk kedepannya. Mungkin kalau kita tanamkan pada diri kita, kemudian kita tanamkan juga terhadap anak didik kelak. Tapi kami sebagai guru gitu ya, hanya sedikit saran mungkin untuk pemerintah kedepannya supaya kalau kurikulum ini kedepannya dilaksanakan itu memang benar-benar sampai klimaks, benar-benar sampai yang kelihatan hasilnya untuk dunia pendidikan, sehingga kami ini tahu nanti hasilnya itu gimana benar itu kami tahu. Jadi nggak sepotong-sepotong kayak kurikulum 13 kan kami mungkin belum tahu benar nih hasilnya kayak mana. Ini kan kurikulum baru sudah masuk lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau Bu Dewi bisa nanti sampaikan dengan pembimbingnya ya ke depannya tolong benar-benar kurikulum ini dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Ika mengenai sesi ini. Mungkin nanti akan saya
sampaikan kepada selanjutnya ya, selaku fasilitator guru penggerak ya, tentang mengenai bagaimana sih pelaksanaan dan juga evaluasi kurikulum yang sebelumnya dan bagaimana akan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kurikulum yang baru ini. Ya. Nanti akan disampaikan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Oke. Karena sudah cukup semuanya, saya minta maaf apabila saya melakukan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Imam Syafi'i MPD, Kepala SMP Negeri 1 Sekinjau. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni terkait dengan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah ini, yaitu Ibu Dewi Indriani. Materi yang diimbaskan yakni tentang budaya positif. Materi ini menurut saya sangat baik sekali dan memotivasi guru yang lain untuk melakukan hal yang sama terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan ini, guru-guru yang lain tergerak untuk melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah, sekaligus untuk mengadakan perubahan dan berkolaborasi untuk sama-sama bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian Megawati, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Sekincau. Di sini saya akan memberikan komen terhadap hasil pengimbasan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dewi Indriani. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Saya menjadi paham tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebagai pendidik, di sini saya dapat melakukan restitusi terhadap kesalahan siswa. Hal ini dapat mewujudkan terciptanya Merdeka Belajar. Demikian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.